Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita memperingati hari di mana Tuhan melakukan karya penyelamatan bagi kita. Jumat Agung, di mana Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mendapat keselamatan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kita. Mari kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mengucap syukur kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, menyelamatkan kita dari segala dosa. Amin, saudara. Amin. Mari kita akan awali ibadah pada kesempatan sore hari ini dengan pujian Bagi Dia. Hormat dan kemuliaan, Dia Yesus telah mati bagimu. Dia Yesus
tebus saya dan tebus saudara. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan tunggu firman Tuhan dan pujian kasih yang terindah, karya terbesar.
tahta di dalam kerajaan surga. Bapa surgawi yang senantiasa menaruh belas kasihan bagi setiap pribadi anak-anak-Mu. Saat ini kami sangat bersyukur atas berkah anugerah yang Kau limpahkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga Kau menyatakan kasih-Mu yang sempurna. Kau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh-Mu untuk disalibkan, darah pengorbanan-Mu untuk melepaskan umat manusia dari segala dosa-dosa pelanggaran, dari segala intimidasi perbudakan kuasa iblis telah Kau lepaskan, dan kami terima dengan kekuatan iman oleh karya Roh Kudus-Mu yang mendidik melatih kami untuk kami tetap teguh di dalam iman. Saat ini Roh Kudus berbicara Engkau melalui kehidupan hamba-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dengan kasih dalam pemberitaan firman-Mu mengenai Jumat Agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu, dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, baik yang ibadah saat ini maupun yang akan mengikuti melalui tayang YouTube. Diberkati, dilahap oleh Bapa Surgawi, kuasa-Mu menjangkau anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati setiap diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, kita sangat diberkati Tuhan. Amin. Saat ini saya akan sampaikan mengenai Jumat Agung, temanya dengan kuasa korban Kristus, umat manusia diselamatkan untuk masuk rencananya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan, 4 hal, 1, 2, 3, 4. Ada 4 hal yang sangat penting untuk kita terima dan kita imani, supaya kekuatan firman itu senantiasa menjadi berkat untuk kita. Yang pertama, kuasa perjamuan suci. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, itu Dia mengadakan perjamuan suci. Yang kedua itu pesan yang sangat penting, yaitu mengenai doa. Yang ketiga itu mengenai kuasa pengorbanannya di Bukit Golgota. Dan yang keempat, masuk dalam rencananya, itu karena korban Kristus. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29, begini bunyi firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, terus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Terima kasih. Ini mengenai perjamuan suci, saudara. Sangat penting. Karena dalam perjamuan suci itu mengandung suatu janji. Suatu janji yang pertama ini mengenai tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena cambukan tentara Romawi itu terserpe-serpe
Nah, saat itu sebelum Yesus Kristus menjalani siksaan beraan, dia mengatakan, inilah tubuhku. Dia mengangkat cawan, inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Dimeterai dengan janji Allah, dengan kuasa Allah, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dimeterai dengan kuasa Allah. Jadi seiring saudara menerima perjamuan suci, kalau saudara imani ini darah Tuhan, ini tubuh Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 mulai di sana katakan, barang saya makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga orang yang makan tubuhku dan minum darahku, ia hidup karena aku. Artinya, kalau orang itu menerima perjamuan suci dengan iman, aku menerima hidup yang kekal. Aku menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Aku menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah yang saudara imani. Amin. Selama di bumi ini saudara dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, itu terjadi kalau saudara imani. Dan ini pun saya imani. Setiap saya makan perjamuan suci, saya imani, saya menerima kekuatan besar dari Tuhan. Saya menerima berkat pengampunan dosa. Nah, seiring saudara mengimani itu, kekuatan darah Yesus mengalir dalam kehidupan kita. Itu mengenai yang pertama, kuasa perjamuan suci. Lantas yang kedua, pesan Tuhan dalam Matius pasal 26 ini mengenai doa. Ya, mengenai doa. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ini di Taman Getsemani, saudara. Matius pasal 26 ayat 36 sampai seterusnya. Begini bunyi firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Berdoa di Taman Getsemani. Terus, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sujud lalu berdoa. Sujud menyembah Bapa surgawi. Sujud, jadi ini rasa hormatnya dengan Bapa surgawi, menyembah dia dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Detik-detik dia mau ditangkap itu. Terus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika laut cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Terus, dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Terima kasih. Jadi mengenai doa, sebelum dia ditangkap, dia berdoa dengan kata-kata yang sama. Diserahkannya hidupnya untuk meminum cawan dosa seluruh umat manusia, untuk merebut umat manusia dari genggaman iblis, untuk melepaskan umat manusia dari perbudakan iblis. Biarlah kehendakmu Bapa yang jadi. Tetapi sebelum dia untuk menjalankan itu semua, pesannya kepada murid-muridnya, ayat 40 saya bacakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini pesan sebelum dia disalibkan. Berjaga-jagalah. Dalam doa itu siuman sadar, fokus kepada hadirat Bapa surgawi. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena lewat doa itu Roh Kudus turun, kekuatan itu turun mengalir dalam kehidupan si pendoa tersebut. Lukas pasal 21, ini pesannya juga kepada murid-muridnya saat itu. Ayat 34 mulai. Lukas pasal 21 ayat 34. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Pertama, jaga dirimu supaya tidak jatuh dalam pencobaan dalam hal pesta pora dunia. Menjaga diri sebagai bait suci, tempat Roh Kudus bertata. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus itu bertahta dalam hidupmu? Kalau ada orang yang merusakkan bait Allah itu, Allah akan merusakkan orang itu. Sebab bait Allah itu adalah kudus. Sementara dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, roh yang maha besar. Amin. Nah saudara, doa sangat penting. Ya, terus sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ini pesan di tengah-tengah doa itu dia menyampaikan berjaga-jaga sambil berdoa supaya mendapatkan kekuatan mengalir dalam hidupmu. Siapapun saudara, bapak, ibu, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, dimanapun saudara berada, berdoa, minta kekuatan Tuhan mengalir, Roh Kudus mengalir dalam pribadi si pendoa. Roh Kudus itu kalau mengalir dalam hidup kita, dia akan menolong kita, menghibur kita, mendidik kita, melatih kita menghadapi segala situasi, kondisi apapun. Saudara akan dibuat menjadi seorang yang menang bersama Tuhan. Amin. Lantas Efesus pasal yang ke, sampai situ dulu, Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh,
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus, doanya itu sambil berjaga-jaga, menyadari, meyakini bahwa Bapa Surgawi itu selalu mendengar, selalu melihat kita, selalu menjawab doa-doa kita. Amin. Nah ini harus diterapkan. Berjaga-jaga, doanya tidak berkeputusan di dalam roh, batin, jiwa kita ini selalu memohon kepada Bapak Surgawi, Roh Kudus, tuntun aku untuk menghadapi hidup ini bagaimana, untuk menghadapi orang ini bagaimana, untuk menghadapi saudara bagaimana, untuk menjalankan hidup ini bagaimana. Minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah ini pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Nah sekarang saudara, hal yang ketiga mengenai penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus. Matius pasal 26 ayat 67 sampai 68. Nah, itu di Taman Getsemani itu dia ditangkap di sana, didera dan sebagainya. Silakan bacakan. Matius pasal 26 ayat 67 dan 68. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ini saat dihakimi oleh Mahkamah Agama, dia dijatuhi hukuman mati, lantas orang-orang di situ meludahi mukanya, meludahi dengan rasa dendam benci. Padahal yang salah adalah kita, itu ditimpakan kepada dia, diludahi. Ini kitab suci mengatakan iya dan amin, saudara. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ini Sang Maha Kuasa, dia maha melihat. Sekalipun ini matanya ditutup dengan kain, dipukul, ditinju, ditempelin, dia diam, saudara. Lantas ayat yang ini Matius 27 ayat 1 dan 2, saudara lihat di situ, dengarkan. Matius pasal 27 ayat 1 dan 2. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Untuk membunuh Yesus. Salahnya apa dia? Mereka bersepakat untuk membunuh dia, terus mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ya, untuk dihakimi, saudara. Setelah diputuskan karena rakyat itu minta, yang dilepaskan itu adalah Barabas, orang penjahat ulung itu. Sementara Yesus dijatuhi mati, disalibkan. Kalau saudara baca Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31, itu Yesus diolok-olok. Sebelumnya diludahi, dipukul, ditinju, ditempelin. Ada yang jejak, dupak dan sebagainya. Tapi ini lebih lagi diolok-olok terus. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ditelanjangi, saudara. Dikenakan jubah ungu. Terus mereka menganyam sebuah mahkota duri
dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota duri ditaruh di atas kepalanya itu tidak asal ditaruh, tapi dipaksakan sampai darah bercucuran. Kenapa? Durinya mengancap di kepala itu. Belum cukup itu dipukul, sehingga duri itu menancap. Kalau tidak kuasa yang maha tinggi, darah mengalir dari malam sampai jam 3 petang, jam 3 siang baru meninggal. Kalau bukan rencana dan kehendak Bapa Surgawi, itu sudah kehabisan darah, mati sudah. Terus lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. ini penderitaan yang tidak pernah dialami oleh umat manusia. Sekalipun penjahat-penjahat, penyamun yang di kanan kiri itu disalibkan, tidak seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Karena itu penderitaan umat manusia di seluruh dunia, Yesus Kristus tidak sekedar diolok-olok, dipukul, ditinju, dijejek, didupah, diludahi. Mukanya, ini penderitaan yang dialami oleh umat manusia seluruh dunia. Manusia yang melanggar kebenaran firman, Yesus Kristus yang menanggungnya. Yesus disalibkan, ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kenapa? Sudah kehabisan kekuatan, tenaga. Darahnya mengalir dari sejak dipukul, ditindas itu, mahkota duri di kepalanya itu. Terus, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. terus Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. terima kasih. Jadi ini tangan kakinya direlakan untuk dipaku. Kakinya direlakan untuk dipaku. Cambukan-cambukan yang di punggung itu dagingnya terserpeh-serpeh. Itu dalam perjalanan sampai
di Bukit Joljotan, dia mengulurkan tangan. Seiring tangannya diulurkan untuk disalibkan, itu tingkat-tingkat langit terbuka. Saudara, lanjut ini bacaan untuk membawa kita masuk dalam kesempurnaannya, dalam rencananya Allah. Ini Yesus mati mulai jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena dosa. Allah tidak mau menyatu dengan dosa umat manusia di dunia ini. Seluruh penderitaan manusia, keburukan manusia saat itu menyatu di situ. Sangat buruk, sangat jelek. Yesaya mengatakan di pasal 53, ia tidak termasuk hitungan di antara manusia. Padahal penyakit kita yang ditanggung, kesesakan kita, penderitaan kita yang ditanggungnya. Itu dalam kisah Yesaya pasal 53 itu nubuatan untuk pribadi Kristus, penyaliban Kristus. Oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ya, jadi manusia tidak mendekat, Allah tidak mendekat. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya, terus? Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara percaya Yesus Kristus disalibkan, benar-benar dia mati? Amin. Kalau saudara mendengar berita di luar sana, Yesus Kristus tidak mati langsung diangkat ke surga, sementara yang disalibkan itu Yudas Iskariot, saudara katakan itu salah. Yudas Iskariot itu matinya gantung diri. Sebetulnya urutan sebelum dia gantung diri, dia menyesal bahwa itu dosa. Salahnya apa? Yudas Iskariot itu langsung gantung diri, berarti tidak selamat, tidak ada iman. Kalau tidak gantung diri, setelah ada kesempatan hidup, Roh Kudus dicurahkan, disadarkan, saya kira bisa selamat. Tapi karena dia sudah menyerahkan Yesus Kristus, dan ditambah dia gantung diri, udah tidak ada keselamatan bagi Yudas itu. Nah, saudara perhatikan ini ayat ini. Ayat 51. Dan lihatlah,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi seiring dia menyerahkan, tangan kaki dipaku, menyerahkan nyawanya kepada Bapa Surgawi, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, jiwa rohnya diserahkan kepada Bapa Surgawi. Tabir bait suci terbelah. Jadi halaman ruang suci, ruang maha suci. Kalau saat itu zaman Taurat ibadah, yang masuk ke bait suci, ke ruang maha suci, di sana adalah imam besar. Tapi setelah Yesus Kristus menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya dalam nama Yesus Kristus, umat manusia kapanpun saudara datang kepada Bapa Surgawi, saudara berhak. Dengan Bapa Surgawi saudara diperdamaikan. Karena di sana adalah, di ruang maha suci ada namanya tabut perjanjian Allah. Di dalam tabut perjanjian Allah itu di sana ada yang namanya dua loh batu yang ditulis 10 hukum Taurat, tongkat Harun yang bertunas, buli-buli yang berisi mana. Sementara tabut perjanjian Allah itu berbicara pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Peti tabut itu berbicara orang-orang kudus yang percaya pada Kristus menyatu. Menyatu artinya menyatu, saling memahami, saling menyadari, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang satu diberikan karunia mujizat, satunya diberi karunia kesembuhan, karunia iman, karunia bernubuat, karunia bahasa roh. Yang satunya diberi karunia untuk menimbang roh, untuk mengartikan bahasa roh. Yang satunya diberikan karunia makrifat, bisa melihat. Yang satunya diberikan karunia hikmat untuk pembukaan rahasia firman Allah. Masing-masing saling menghargai. Itu pun belum cukup. Ada 9 jabatan yang rohani, ada 9 pekerjaan kasih yang ajaib. Ini yang dimaksud oleh kuasa korban Kristus. Umat manusia diselamatkan dan dibawa masuk dalam rencana Allah. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa. Coba saudara baca di dalam Wahyu 12. Ini yang dimaksud pekerjaan Tuhan yang maha besar pada akhir zaman, saudara. Silakan baca ayat 1 sampai 6. Perempuan dan naga, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun,
di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Ini akan terjadi. Perempuan yang berselubungkan matahari, alas kaki dari rembulan, mahkota dari 12 bintang ini adalah kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Matahari berbicara kasih Allah Bapa. Gereja itu diselimuti dengan, kalau ini berbicara jubah kasih Allah Bapa. Alas kaki dari rembulan yang berdarah, itu bicara korban Kristus. Bisanya diangkat tinggi, dipermuliakan, penuh kemuliaan. Itu karena berpijak kuasa darah Yesus Kristus, dilingkupi dengan kasih Allah Bapa. 12, angka 12 itu berbicara angka persekutuan. Dalam pemikirannya, hidupnya selalu dipimpin oleh kekuatan urapan Roh Kudus. Nah, perempuan ini sedang mengandung, hendak melahirkan anak. Ini tanda besar akhir zaman. Jadi pekerjaan yang sangat besar pada akhir zaman ini adalah kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Itu terdiri bukan dari satu organisasi gereja, tapi dari berbagai organisasi gereja. Tuhan akan memilih orang-orang yang betul-betul hidupnya ini berdiri teguh atas kuasa darah Yesus Kristus. Kalau di situ menyatu, bagaimana bisa menyatu? Kalau saudara lihat di gambar tabut itu, di atas tabut itu ada 7 percikan darah. Itu berbicara pengampunan yang sempurna, didamaikan, dirukunkan, disatukan. Di depan tabut itu ada 7 percikan darah. Dipercik 7 percikan darah, diampuni segala dosa-dosa. Nah, kalau saudara perhatikan hal ini, setiap individu hendaklah saling mengampuni, saling memberikan ampun berdasarkan kuasa darah Yesus Kristus. Dosaku yang begitu banyak Tuhan ampuni. Saudaraku cuma menyinggung aku sedikit, saya juga mau mengampuni. Amin. Ini kalau orang itu bisa menjalankan firman ini, nanti bisa masuk kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Kalau diperhatikan firman ini, kalau setan mau memburu, nah saudara, ayat-ayat ini mengatakan perempuan itu berhasil melahirkan. Anak yang dilahirkan dirampas, artinya dirampas diambil dari intean setan, dibawa lari, ditaruh di tahta Allah di situ. Nanti akan memerintah dengan gada besi. Kalau saudara mengartikan firman itu lain dengan kebenaran, itu hak saudara. Kalau nanti yang sempurna pemilik firman datang, maka yang kurang sempurna itu akan yang benar seperti itu. Kalau saudara mau memperhatikan kebenaran firman mengenai berita kitab Wahyu, saudara harus betul-betul memahami penderitaan salib. Kalau bersekutu dengan penderitaan salib, saudara ingat Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Sebelum ular itu menggigit tumit keturunan perempuan, sudah diremukkan dulu. Nah, supaya bisa meremuk kepala ular itu bagaimana?
bersekutu menyatu dengan korban Kristus. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada caranya. Caranya begini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Ini caranya seperti itu. Silakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita berulang karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, ini jadi kebenaran firman kita ikuti terus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau kita ini berkawan dengan orang yang baik, yang berbuat baik dengan saudara, memberi kepada orang yang memberi kepada saudara, itu mudah. Tetapi saudara coba memberi perhatian kepada orang yang pernah menyakitkan hati. Itu mengikuti jejak Kristus. Karena apa? Kristus terlebih dahulu setelah menderita untuk kita. Hendaklah kita mengikuti jejaknya. Nah, jejak Kristus bagaimana? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini jejaknya Kristus. Ketika dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Terus ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini ketika ia menderita, dicaci maki, menderita enggak? Menderita, saudara. Difitnah, menderita. Semenderita. Dalam penderitaan itu dia menyerahkan kepada Bapa surgawi. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau saudara dicaci maki orang, difitnah orang, dibohongi orang, menderita, saudara berdoa, doakan orang itu, berkati. Kalau saudara ingat wajah orang itu, ampuni, berkati dia. Maka itu tidak mendasar, mengindap di dalam hati. Hatinya jadi bersih. Kalau mengampuni, hatinya bersih. Secepatnya berkati, pengampunan, berkati secara fisik. Kalau saudara punya materi, kalau orang itu membutuhkan, saudara beri. Memberi itu tidak harus banyak. Yang penting ada perhatian. Ia tidak mengancam. Nah, jadi kalau saudara pas dicaci maki orang, dirugikan orang, kebanyakan mengancam. Awas, tahu rasa kamu nanti. Itu dunia jahat dibalas jahat. Tapi dalam Kristus jahat dibalas dengan kebaikan. Haleluya. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudara. Ini kalau saudara mengikuti jejaknya ini. Kalau orang itu diterca, dicaci maki, difitnah, menderita enggak? Seperti dipukul, ada bilur-bilur. Nah, kalau saudara melepaskan pengampunan, kalau bilur-bilur Kristus menyembuhkan, luka-luka batin saudara sembuh, saudara mendoakan orang sakit sembuh. Amin. Jadi kuasa bilur-bilur Yesus itu sama, tidak berubah. Tapi yang tidak sama manusia. Doakan orang sakit, sementara dirinya sendiri masih sakit, menyimpan dendam, kebencian terhadap sesama. Nah, itu
supaya bilur-bilur ini ada kuasa lewat hidup saudara. Ini hati dibersihkan. Caranya mengampuni sesama. Jangan menyimpan kebencian sesama. Haleluya. Nah, setelah itu coba. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Kalau orang itu berjalan sesuai dengan daging, itu jauh dari jiwa, itu jauh dari Tuhan. Nah, kalau mengikuti jejak Kristus, kita kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Jiwa roh kita digembalakan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tadi awalnya sudah katakan, makan perjamuan suci, menerima hidup kekal, menerima kuasa kebangkitan. Seperti Bapa yang mengutus aku hidup oleh karena Bapa. Demikian juga siapa yang makan perjamuan suci, itu hidup oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman hendaklah ditanamkan dalam hati, diyakini supaya menjadi berkat untuk kita. Jadi Jumat Agung ini, saudara yakin apapun yang terjadi di dunia ini, akhir zaman ini, rancangan Tuhan yang maha sempurna itu akan digenapi, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kuasa dari Yesus Kristus. Dan kita akan persiapkan diri menerima perjamuan suci.
kasih. Gusti matur nuwun. Gusti matur nuwun. Romo ingkang kedamar wonten kratonipun swarga. Kawula sumarep wonten ngarsa patuko Gusti. Kawula ngaturaken simbah wonten ngarsa patuko Gusti. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, penderitaan Kristus, untuk menggantikan kami segala kejahatan kami, dosa-dosa kami, semuanya Tuhan telah serap dalam kematian-Mu dan kesempurnaan kemahakuasaan-Mu, kebenaran yang penuh rahmat masuk dalam tubuh jiwa rohani anak. Bapak, terima kasih. Ampuni orang-orang yang mengecewakan kami, menyakitkan hati kami, memfitnah kami, merugikan kami. Ampuni. Mari saudaraku, siapa yang saudara ingat yang pernah menyakitkan hatimu, mengecewakan hidupmu, memfitnah hidupmu, keluargamu, dalam usahamu, lepaskan pengampunan saat ini bagi mereka, sehingga luka-luka dalam batinmu disembuhkan oleh Tuhan. Segala bentuk akar baik apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan menyimpan kebencian terhadap saudara. Orang yang menyakitkan hati, saudara jangan simpan, saudara jangan menyimpan rasa benci terhadap sesamamu. Lepaskan pengampunan saat detik ini, maka anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam kehidupan kita semua. Ikuti jejak Kristus, ikuti jejak Kristus. Ketika Kristus dicaci maki, dipukul, diludahi, ditinju, diolok-olok, dia ketika dia menderita, dia menyerahkan kepada Bapa surgawi yang menghakimi dengan adil. Dia dengan penuh kasih memandang manusia yang dicengkram setan. Yesus Kristus berhasil menyerahkan nyawanya bagi kita semua, hai umat manusia di dunia ini. Percayalah kepada Kristus. Dia jalan pengampunan dosa, dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa surgawi kalau tidak melalui nama Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat berkat malam hari ini.
Saudara kembali kepada pelukan kasih Bapa surgawi. Amin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Ku berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Ditahirkan oleh kematian dan kebangkitan-Mu, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Seiring kain makan tubuh dan minum darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal. Kami menerima pemeliharaan Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, iman yang lain berkat dan kuasa-Mu, berkat bagi seluruh umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga atas pengorbanan-Mu, atas kuasa kebangkitan-Mu, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan kepada orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dari kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terima berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus limpahkan dalam kehidupan kita semua, dan Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita dalam kekuatan Roh Kudus-Nya sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam memberkati kita semua.